Halo guys, kembali lagi dengan saya Evan. Jadi di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan sebuah film dengan judul Campen Om Narvik. Film ini merupakan sebuah film berdasarkan kisah nyata yang menceritakan tentang kisah dramatis kekalahan pertama Adolf Hitler selama Perang Dunia Kedua. Dalam penggambaran yang mendalam dan mendebarkan, film ini mengungkapkan betapa pasukan sekutu yang penuh tekad menghadapi ambisi Hitler untuk menguasai Eropa. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Yaudah guys, tanpa berlama-lama ini dia alur cerita filmnya. Di awal film, kita mendapatkan informasi bahwa saat pecahnya Perang Dunia Kedua, Norwegia menjadi salah satu negara yang mendeklarasikan netralitas. Swedia yang merupakan tetangga dari Norwegia menyediakan 85% biji besi yang digunakan industri senjata Jerman. Biji besi tersebut diangkut menggunakan kereta api, melewati perbatasan dan dikirim dari Narvik. Pasukan sekutu Inggris yang mendengar hal itu kemudian berusaha menahan biji besi itu karena mereka menganggap biji besi itu adalah hal yang sangat penting. Pada 8 April tahun 1940, Angkatan Laut Inggris menambang perairan Norwegia. Lalu pasukan Inggris dan pasukan Nazi kemudian memuat biji besi itu di Norwegia secara bersamaan. Sayangnya guys, Norwegia tidak sadar kalau kedua negara tersebut licik dan melanggar aturan netralitas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Norwegia. Singkatnya, pagi itu terlihat satu kompi tentara Norwegia merapat di pelabuhan. Lalu salah seorang tentara yang bernama Gunnar meminta izin untuk pulang ke rumahnya karena anaknya sedang berulang tahun. Korporal, jag är tillbaka före midnatt då. Tack mor. Hilsen från Björkstrand. Ia pun kemudian segera mengunjungi istrinya yang bernama Ingrid yang bekerja sebagai seorang pelayan sekaligus penerjemah di salah satu hotel di Norwegia. Di sana terlihat seorang wali kota Narvik yang bernama Jin sedang berbicara dengan perwakilan dari Jerman dan Inggris mengenai pembangunan dermaga baru yang nantinya bisa digunakan sebagai transportasi biji besi. Skål for Narvik. Pertemuannya dengan Ingrid hanya sebentar guys, mengingat saat itu masih jam kerja dan Ingrid pun masih harus melayani tamu yang diundang oleh Pak Wali Kota. Gunnar pun kemudian berjalan ke belakang hotel untuk bertemu dengan anaknya yang bernama Ole. Lika tung som en femåring ja. Ternyata guys, di sana juga terlihat ayah Gunnar yang bernama Aslak. Lalu anaknya yang diberikan kado ulang tahun sebuah lokomotif terlihat begitu senang dan langsung memainkannya. Malam harinya terlihat istrinya baru tiba di rumahnya. Lalu karena sudah lama LDRan, mereka pun kemudian melepas rindu di sebuah ranjang. Tepat jam 4 pagi dini hari, terlihat Gunnar sudah bersiap untuk kembali ke markas. Namun saat dia baru saja keluar dari rumahnya, terlihat sebuah kebakaran api yang melahap sebuah kapal di pesisiran pantai. Saat di perjalanan, ia bertemu dengan salah seorang kolonel yang sedang berjalan untuk menuju pelabuhan. Kolonel itu kemudian mengatakan kalau pihak Jerman telah melanggar netralitas dan sedang melakukan invasi ke Norwegia. Ternyata guys, pasukan Norwegia sudah berada di pelabuhan dan sedang menghadang pasukan Jerman yang baru saja tiba. Lalu perwakilan dari Norwegia yang merupakan seorang kolonel berusaha menghadap perwira Jerman di tengah-tengah pasukannya. Sayangnya hal itu juga percuma guys, karena pasukan Jerman sudah menguasai Narvik dari segala penjuru. Lalu kolonel Norwegia di sana menyerahkan pistolnya dan menyuruh para anggotanya untuk kembali ke markas dan membiarkan pasukan Jerman memasuki kota Norwegia. Tillbaka, jag har byn skutt sönder. Keesokan harinya, terlihat pasukan Norwegia melewati sepanjang rel kereta api. Lalu pasukan Jerman yang melihat itu kemudian berusaha menghadang mereka. Namun mayor di sana tak peduli dan tetap memerintahkan anggotanya untuk terus melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, terlihat Ingrid berjalan untuk kembali bekerja di sebuah hotel. Lalu saat ia masuk dari pintu belakang, terlihat salah satu perwakilan Inggris memintanya untuk bersembunyi di dapur karena pihak Jerman sedang melakukan penggerebekan. Come with me. Thank you. Saat ia masuk ke dalam hotel, di sana sudah terlihat para tentara Jerman. Lalu salah satu perwakilan Jerman di sana meminta Ingrid untuk menyerahkan seluruh kunci kamar termasuk 503 karena kamar tersebut merupakan kamar perwakilan dari Inggris. Mau tidak mau, Ingrid pun kemudian memberikan kunci kamar itu, sekaligus menjadi seorang penerjemah bagi pihak Jerman. Selain itu guys, perwakilan Jerman yang bernama Fish kemudian memesan seluruh kamar hotel dan menawarkan kompensasi bagi tamu yang keluar. Setelah berhasil lolos dari penggerebekan, perwakilan Inggris itu kemudian mengucapkan terima kasih, sekaligus minta tolong kembali untuk tinggal sementara di rumah Ingrid.
Namun Ingrid tidak langsung menerima begitu saja guys, karena itu merupakan hal yang berbahaya bagi Ingrid dan keluarganya. Ia pun kemudian menawarkan gubuk tempat ia berburu di atas gunung, dan mereka akan diantar oleh Bjorn teman Ingrid. Singkatnya, Ingrid oleh dan mertuanya Aslak kemudian pergi ke pelabuhan untuk meninggalkan kota Narvik. Namun sangat disayangkan guys, ternyata penyeberangan menggunakan kapal Oscarburg hanya boleh digunakan oleh para tentara Jerman. Lalu Aslak pun kemudian mencoba pergi ke stasiun untuk mengantarkan Ole dan Ingrid ke Swedia menggunakan kereta api. Di sisi lain, terlihat kompi Gunnar telah tiba di jembatan Nordal. Mayor Sigurd kemudian berencana untuk mengebom jembatan itu sebagai upaya perlawanan terhadap Jerman yang sudah semena-mena kepada Norwegia. Dari denah yang ia temukan, ternyata di salah satu tiang jembatan tersimpan sebuah dinamit bekas pembuatan terowongan. Gunnar pun kemudian diperintahkan untuk menelpon ayahnya yang pernah bekerja membangun jembatan itu. Namun tidak hanya itu guys, ayahnya juga menjelaskan kalau Ole dan Ingrid baru saja pergi naik kereta yang sebentar lagi akan melintasi jembatan itu. Saat dinamit akan dipasang, ternyata dari kejauhan terdengar suara gemuruh dari dalam goa. Lalu para tentara Norwegia di sana segera bersiap untuk melakukan serangan di bawah komando Mayor Sigurd. Namun ternyata guys, suara itu berasal dari warga sipil Norwegia yang diturunkan secara paksa oleh Jerman di stasiun sebelum jembatan. Para penumpang itu kemudian segera dievakuasi oleh tentara Norwegia, dan Gunnar berhasil menemukan Ole dan Ingrid di antara para penumpang yang berlarian. Mereka pun harus bergerak secepat mungkin melintasi jembatan, karena menurut Ingrid, para tentara Jerman sedang dalam perjalanan menelusuri jalur kereta api. Melihat situasi yang semakin kacau, Mayor Sigurd kemudian memerintahkan Gunnar untuk segera membantu temannya memasangkan dinamit. Karena jumlah dinamit yang sedikit, Gunnar pun terpaksa harus naik ke salah satu tiang jembatan untuk memasangkan dinamit tepat di bawah rel. Sementara dua orang temannya memasangkan dinamit itu di bawah tiang penyangga. Namun tiba-tiba terlihat satu peleton tentara Jerman keluar dari dalam gua dan langsung memberikan serangan. Melihat dinamit yang akan segera meledak, Gunnar pun berusaha turun dari tiang jembatan. Karena sumbu yang menyala hampir habis, Gunnar pun terpaksa lompat dari atas jembatan. Ledakan itu membuat rel jembatan di sana menjadi bengkong dan tidak bisa digunakan. Sementara Ingrid dan Ole yang bersembunyi di dalam gua tertangkap oleh para tentara Jerman. Singkatnya, mereka berdua pun akhirnya dibawa oleh tentara Jerman untuk kembali ke Narvik. Dan ternyata di sana Gunnar dan dua orang rekannya berhasil tertangkap dan akan segera diberikan hukuman yang setimpal. Keesokan harinya, terlihat Ingrid yang sudah berada di rumahnya didatangi oleh temannya yang bernama Bjorn. Di sana, Bjorn memberikan rokok dan korek titipan perwakilan Inggris untuk diantarkannya menuju gubuk di atas gunung. Setibanya di sana, Ingrid justru dimintai tolong untuk memberitahu lokasi artileri Jerman yang berada di kota. Karena dengan begitu, pasukan Inggris nantinya bisa dengan mudah mendarat di kota Narvik. Keesokan harinya, terlihat kapal perang Inggris yang masuk ke perairan Narvik dan menghancurkan kapal perang milik Jerman. Lalu Ingrid yang melihat itu kemudian segera pulang dan membawa keluarganya untuk berlindung di ruang bawah tanah. Setelah serangan itu, Ingrid pun kembali ke hotel untuk menggeledah seluruh lemari dan mencari peta lokasi artileri Jerman. Dan tidak lama kemudian, ia pun berhasil menemukan peta lokasi artileri Jerman. Lalu, ia pun kemudian membawanya ke gubuk di atas gunung, tempat persembunyian perwakilan dari Inggris. Perwakilan Inggris di sana terlihat senang dan berterima kasih kepada Ingrid karena telah memberikan informasi yang bisa mempermudah Inggris memasuki kota Narvik. Setibanya Ingrid di rumahnya, ia pun tidak sadar kalau target serangan itu adalah pos penjagaan yang berada di rumahnya. Namun tiba-tiba, singkatnya, serangan itu akhirnya pun selesai. Ingrid di sana kemudian berlari untuk menghampiri Ole, dan beruntungnya guys, Ole pun selamat karena bersembunyi tepat berada di bawah tempat tidur. Namun tidak dengan mertuanya Aslak, ia pun harus tewas akibat tertiban oleh reruntuhan bangunan. 4 minggu kemudian, para tentara Jerman telah berhasil mendirikan parit di sekitaran pegunungan Narvik. Lalu, para tentara Norwegia yang tertangkap harus membawa persediaan makanan dan amunisi di tengah dinginnya salju. Setibanya di sana, terlihat para tentara Jerman sedang melaksanakan makan siang.
Dan tidak lama kemudian datanglah salah satu tentara Jerman dan melaporkan kalau sebentar lagi akan ada serangan mendadak dari pasukan Inggris. Para tentara Jerman di sana kemudian bersiap untuk menghalau serangan itu, sementara Gunnar sendiri memanfaatkan momen itu untuk memakan makanan sisa dari para tentara Jerman. Tidak lama kemudian, serangan itu akhirnya pun tiba. Lalu Gunnar yang melihat adanya kesempatan kemudian menyerang para tentara Jerman. Gunnar, vi må stikke. Setelah penyerangan itu, Gunnar pun bertemu kembali dengan Mayor Sigurd. Ia pun kemudian meminta izin untuk pulang karena khawatir dengan keluarganya. Mayor Sigurd di sana sama sekali tidak mengizinkannya sampai benar-benar Gunung Narvik berhasil dikuasai kembali oleh para tentara Norwegia. 1 minggu kemudian, kondisi Narvik sangat menyedihkan guys. Banyak warga yang terjebak saat peperangan Inggris melawan Jerman. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain bersembunyi di dalam gua bekas tambang yang disediakan oleh pemerintah. Di sisi lain, terlihat Ingrid sedang mengobati luka di badan Ole. Luka itu diduga akibat ledakan mortir yang pernah terjadi di rumahnya. Ingrid pun hanya bisa mengobati dengan peralatan seadanya. Malam harinya, Ole pun mendadak demam guys, dikarenakan infeksi luka yang berada di dadanya. Lalu Ingrid yang khawatir dengan kondisi anaknya, kemudian segera berlari mencari pertolongan di tengah peperangan Inggris dan Jerman. Setibanya di dalam hotel, Fred di sana tidak bisa membantu guys, karena seluruh dokter militer di sana difokuskan untuk mengobati para tentara Jerman yang terluka. Lalu Ingrid yang sudah kehabisan akal kemudian membuka rahasia kalau perwakilan Inggris yang berada di sana selama ini bersembunyi di atas gunung. Mendengar hal itu, Fred pun kemudian memanggil dokter dan segera melakukan penanganan terhadap Ole. Rupanya di dalam dada Ole terdapat serpihan besi yang menyebabkan infeksi sehingga Ole pun demam. Tidak lama kemudian, datanglah Bjorn menemui Ingrid di dalam hotel. Lalu ia pun kemudian memberikan informasi kalau saat ini pihak Jerman sudah mengetahui lokasi keberadaan perwakilan dari Inggris. Ingrid pun kemudian menjelaskan kalau ia terpaksa memberitahu lokasi keberadaan perwakilan Inggris demi menyelamatkan nyawa anaknya. Dan ia sama sekali tidak menyebutkan nama Bjorn saat itu. 2 minggu kemudian, Norwegia dan sekutu bersiap untuk menyerang pertahanan Jerman yang berada di sebelah barat gunung. Misi mereka adalah melumpuhkan meriam Jerman dan 4 senapan mesin yang berada di goa paling atas. Pasukan Prancis di sana kemudian memimpin penyerangan itu. Lalu setelah senapan mesin itu dilumpuhkan, pasukan Norwegia segera naik untuk menghancurkan meriam Jerman yang berada di atas. Dan hingga akhirnya, para tentara Norwegia dan Prancis berhasil mengambil alih gunung itu sehingga bendera Norwegia kembali dikibarkan di atas puncak gunung. Beberapa hari kemudian, pasukan Jerman mengakui kekalahan dan menarik pasukannya dari Narvik. Fred pun kemudian berusaha mengajak Ingrid untuk ikut ke Jerman, karena Hitler memberikan kabar kalau beberapa hari ke depan ia akan menghujani Narvik dengan bom dari udara. Ingrid pun kemudian menolaknya karena ia masih sayang kepada suaminya dan akan tetap menunggu suaminya sampai pulang. Fred di sana kemudian mengambil selembar kertas yang isinya daftar tawanan perang Jerman. Di selembar kertas itu terdapat nama Gunnar yang telah dicoret yang menandakan kalau suaminya itu telah tewas. Singkatnya, Ingrid pun terpukul ketika mendengar kabar itu. Lalu Polly yang merupakan manajer di tempat ia bekerja kemudian memberinya sejumlah uang supaya ia pergi dari sana. Rupanya guys, Polly di sana sudah mengetahui kalau yang selama ini membongkar lokasi perwakilan Inggris adalah Ingrid. Lalu beberapa warga di sana selama ini membicarakan hal buruk tentang Ingrid dan akan menjadi lebih baik kalau ia segera pindah dari sana. Pada tanggal 28 Mei tahun 1940, pasukan Norwegia termasuk Gunnar datang kembali ke Narvik. Lalu ia pun melihat Bjorn menyambut pasukannya, namun di sana tidak terlihat Ingrid.
Ia pun kemudian menanyakan keberadaan istrinya. Lalu Bjorn di sana kemudian menjawab kalau ia tidak tahu dan tidak ingin berurusan dengan orang yang membela Jerman. Gunnar pun di sana terlihat kebingungan dan kemana ia harus mencari istri dan anaknya. Lalu ia pun kemudian memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Beruntungnya guys, Ingrid dan Ole masih berada di sana. Lalu mereka pun akhirnya bertemu dan saling tersenyum melepas rindu. Namun Gunnar di sana masih terlihat bingung memikirkan perkataan Bjorn tadi. Lalu ia pun kemudian menanyakan hal itu kepada Ingrid mengenai fakta sebenarnya. Di sana Ingrid pun kemudian menjelaskan kalau ia terpaksa memberitahu lokasi keberadaan perwakilan Inggris karena kalau tidak ia akan kehilangan anaknya akibat infeksi luka di dadanya. Gunnar pun seketika marah karena Norwegia memenangkan pertempuran akibat dibantu oleh Inggris. Lalu Ingrid yang merasa kecewa dengan Gunnar kemudian pergi meninggalkannya. Tidak lama kemudian serangan mendadak dari tentara Jerman akhirnya datang. Pasukan Norwegia yang awalnya terlihat senang kini harus terdiam setelah penyerangan itu. Lalu Mayor Sigurd kemudian mengatakan kalau tentara Inggris dan Prancis sudah pulang dan kini hanya tersisa para tentara Norwegia yang harus melawan pasukan Jerman. Di sisi lain, terlihat Ingrid dan beberapa warga sipil di sana berlarian dan pergi meninggalkan kota Narvik. Lalu Gunnar yang melihat istrinya pergi segera melepas seragamnya dan ikut pergi meninggalkan Narvik bersama istrinya. Dan film pun berakhir. Yaudah guys, semoga cerita kali ini dapat menghibur kalian semua. Dan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Glory, glory, what a hell of a way to die. Glory, glory, what a hell of a way to die. Glory, glory, what a hell of a way to die.